Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk minggu tanggal 24 November sampai dengan 28 November 2025. Jadi pembahasan kali ini topiknya berdasarkan screening saham-saham yang mana dalam 5 hari terakhir asing net buy atau istilahnya borong ya, dalam tanda petik ya. Kemudian saya ingin menegaskan seperti biasanya, jangan bosan-bosannya, ini bukan rekomendasi saham karena saya nggak nyuruh orang-orang beli, nggak nyuruh orang-orang jual. Keputusan di tangan masing-masing, bukan analisa saham, melainkan opini pribadi. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena ada peraturan OJK yang terbaru sebelumnya ya, sudah saya sebutkan juga. Influencer dilarang memberikan rekomendasi atau analisa saham kecuali kalau punya sertifikasinya, misalnya sertifikasi analisa teknikal atau sertifikasi sebagai analis ya, atau kerja di sekuritas sebagai analis itu boleh. Cuman kalau mengemukakan opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 3. Jadi tidak ada seorang pun yang melarang memberikan opini saham ya. Opini dilindungi. Jadi beda antara opini, rekomendasi dan analisa itu berbeda ya. Yang penting dihukum itu adalah mens rea-nya, apakah ada niat jahatnya. Karena saya tidak ada niat jahat. Loh, kok bisa ada niat jahat? Pak Sunar kan sifatnya disclaimer. Nah, disclaimer itu sebenarnya menurut saya sih sering dipakai acuan. Ya memang sih kalau bicara mengenai saham, kalau kita bahas ya, itu semua tanggung jawab di tangan masing-masing, bukan di tangan orang yang memberikan informasi ya. Entah itu bentuknya analisa atau rekomendasi atau opini. Ya seperti itu. Cuman kalau disclaimer itu kecenderungannya lepas tanggung jawab. Kalau saya sih selalu tanggung jawab apa yang saya bahas. Tapi bukan dalam arti tanggung jawab nanti Anda rugi saya tanggung jawab. Enggak ya seperti itu. Dalam arti saya tidak ada niat jahat. Apa yang saya bahas murni berdasarkan analisa teknikal yang saya sering sebutkan. Saya adalah trend following. Saya follow the trendnya ya. Dalam jangka pendek saya pakai acuan MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, umumnya masih bagus trennya. Apalagi kalau dia breakout higher high, kita boleh buy high, sell higher ya, follow the trend. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi paling gampangnya saya pakai acuan MA20-nya. Yang penting arah MA20-nya mengarah ke atas ya seperti itu ya. Jadi memang screeningnya kali ini berdasarkan asing borong. Nah, asing borong itu nggak selalu sahamnya selalu naik ya seperti itu. Ada yang masih sideways, ada yang turun ya seperti itu. Tapi umumnya rata-rata masih bagus potensialnya ya. Apalagi kalau dia terbesar ya. Saya pilihkan yang kita akan bahas 14 saham yang terbesar ya asing koleksi dalam 5 hari terakhir. Nah, karena di Bursa Efek itu sahamnya 200 lebih, bagaimana Pak Sunar screening sahamnya atau pemilihan sahamnya? Nah, ada tools yang saya bagikan gratis yaitu Sunar Superseed. Bentuknya Excel worksheet yang mana Anda bisa screening berdasarkan style masing-masing ya. Jadi memang kalau Anda belum kenal Sunar Superseed itu kelihatannya kalau lihat open worksheetnya bingung banget Pak Sunar. Banyak sekali kolom-kolomnya. Ya, cara pakainya gimana? Sebenarnya sudah saya bahas di grup ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa gunakan untuk pemilihan saham-sahamnya secara mandiri. Entah Anda mau berdasarkan technical analysis atau berdasarkan statistik atau berdasarkan net buy atau sell foreign itu bisa. Jadi saya akan tampilkan dulu untuk mengenai Sunar Superseed-nya. Jadi saya sebutkan Excel worksheet ya atau sekarang namanya Microsoft 365 atau Microsoft 365 Copilot ya. Ya, ya technically ini masih Microsoft Excel lah ya. Yang lama sebutnya Microsoft Excel. Nah, di halaman main screener atau tab main screener ini banyak kolom. Nah, seperti itu. Memang buat orang bingung kalau misalnya belum kenal sebelumnya. Nah, untuk pembahasan topik asing ini kita bisa scroll ke kanan ke bagian kolom mulai dari AK sampai AO di sini ya. Jadi NBSF itu net buy sell foreign hari terakhir. Yang mana hari terakhir adalah hari Jumat ya kemarin tanggal 21 November 2025. Nah NBSF minus satu itu hari Kamisnya. Nah kemudian yang kolom berikutnya itu adalah perubahannya. Jadi bisa tahu perubahannya dalam 1 hari terakhir hari Jumat itu dibandingkan hari Kamis itu asing perubahannya berapa persen. Misalnya naik 40% atau turun. Ya ini ada beberapa misalnya Bank Mandiri turun 71% ya dibandingkan dengan hari sebelumnya hari Kamisnya. Nah, kemudian ada kumulatif 5 hari, ada 10 hari. Nah, yang saya bahas adalah topiknya adalah 5 hari. Jadi kalau Anda mau screening sendiri berdasarkan 10 hari, Anda bisa eh, open sendiri supersheet-nya, Anda cek sendiri ya. Jadi ini kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar ya, net buy terbesar. Nah,
karena ada beberapa kolom ini yang nggak terpakai, Anda bisa hide ya. Misalnya umumnya nggak dipakai itu kolom-kolom yang ini. Karena ini berdasarkan strategi lainnya, berdasarkan range low dan high-nya. Ini sudah pernah saya bahas. Eh, Petunjuk pemakaiannya ada di grup ya. Ada di video juga ya, di bagian playlist Sunar Superseed. Anda ketik saja search playlistnya Sunar Superseed, itu ada pembahasan sebelumnya yang saya sebutkan sebagai balon performance-nya. Atau berdasarkan EMA, moving average ya, apakah sudah berada di atas EMA tertentu. Nah ini karena saya bahasnya mengenai asing yang nggak perlu saya hapuskan dulu ya. Misalnya hide ya, bukan di delete ya. Jangan di delete, di hide istilahnya. Nah di sini kita bisa tampil lihatkan 5 hari terakhir ya, mulai dari besar Bank Mandiri sampai ini saya bahas sekitar 14 saja cukup ya. Jadi yang nggak saya bahas bukan berarti jelek nggak ya. Kalau saya bahas semuanya nanti eh, malah membosankan ya seperti itu. Eh, kan nggak mungkin juga. Tapi intinya analisanya caranya gampang ya seperti yang saya bahasnya. Nah, saya tampilkan untuk chartnya atau grafiknya. Nah, fokus saya adalah di trend following seperti yang di depan saya sebutkan. Paling gampangnya saya pakai MA20. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya dan saya MA20-nya berarti kemungkinan besar sahamnya masih bagus secara trennya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan Bank Mandiri ini MA20 mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20 ya, ini masih bagus kalau mau buy. Nah, strateginya karena ini dia testing resistance 4990 sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Nah, Anda bisa buy high sell higher kalau dia berhasil naik ke atas 4990 Anda buy, atau yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya yang punya nyangkut di atas, misalnya nyangkut di 6.500 atau 7.000, saran saya jangan di average down. Kecuali kalau Anda mau resize atau tambah posisi ya boleh aja. Kalau memang pure analisanya eh, Anda mau buy lagi karena Anda mau nambah posisi. Misalnya sebelumnya cuma punya 10 lot di Bank Mandiri, terus Anda mau nambah lagi investasinya 10 lot ya boleh aja. Tetapi kalau nambah hanya karena menurunkan harga average sebelumnya supaya naik sedikit Anda bisa keluar, jangan. Makanya saya selalu mengatakan budayakan no average down. Nah, mungkin ada yang bilang lupa Sunar, itu kan Bank Mandiri kan big caps, ya, bagus, BUMN punya pemerintah, ya. Memang betul, ya. Tapi saya berdasarkan pengalaman saya dari 2013 sebagai full time trader dan juga investor, itu ada satu saham sebelumnya dia big caps perbankan punya BUMN. Sampai sekarang 7 tahunan sudah ya. Harganya nggak pernah balik lagi ke harga tertinggi sebelumnya. Ya, 7 tahun yang lalu. Kalau mau balik lagi mungkin agak susah dalam waktu 1-2 tahun ke depan karena dia pernah right issue juga ya. Sehingga rasionya akan menurunkan harganya sahamnya seperti itu ya. Dan sampai saat ini belum berhasil naik ke atasnya. Di masa kejayaannya dulu emiten tersebut saya nggak sebutkan ya. Itu dikatakan big banks walaupun bukan buku 4. Kalau sekarang pakai KBMI ya. Dulu masih pakai buku Bank Umum Klasifikasi Usaha kalau salah. Yang keempat yaitu di atas 30 triliun kalau saya. Nah, dia bukan buku 4 big banks, tapi dia dikatakan big banks karena market capsnya melonjak karena harga sahamnya melonjak tinggi karena sentimen tertentu ya. Ya saya tidak sebutkan kurang lebih itu, tapi ada sahamnya. Yang sering ngikutin saya, apalagi grup saya harusnya sudah tahu saham tersebut. Itu saham perbankan. Jadi nggak pasti ya. Jangan Anda beranggapan, oh Pak Sunar ini big banks, big caps, BUMN aman. Nah kalau misalnya pendapat Anda seperti itu, buy aja terus nggak apa-apa. Anda kehilangan kesempatan untuk jual sehingga Anda bisa beli saham lainnya yang bisa menguntungkan. Misalnya Anda ngotot turun-turun Anda average down terus, ini sudah 1 tahun loh ya. Dia belum berhasil naik lagi ke all time high sebelumnya ini di bulan September 2024. Eh, Seperti itu ya. Jadi nggak pasti. Nah kalau kita borong sekarang ini murah, Pak Suntar, bakalan naik ke atas lagi. Ya belum tentu. Ya seperti itu. Kalau misalnya saham Bank Mandiri ini pasti bisa naik lagi ke all time high-nya 7.400. Ya, kenapa bosnya Danantara itu nggak mau taruh aja dananya Danantara di Bank Mandiri semuanya atau saham yang lainnya, Big Banks BUMN, ya kan bakalan balik kan? Ya 1-2 tahun ya lumayan kalau dari harga sekarang 1-2 tahun balik ke 7.400 ya bagus ya seperti itu. Jauh melebihi dari BI rate ya berkali-kali lipat. Mungkin Bank Mandiri sendiri keuntungannya belum tentu sebagus itu eh, net net income-nya ya, net profit-nya untuk Bank Mandiri belum tentu bisa kenaikannya sampai 20%-an ya seperti itu. Jadi di sini saya follow the trend. Ini memang uptrend-nya masih bagus ya. Dan dia sudah di atas MA200 walaupun MA200-nya masih melandai.
Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 4750 atau 4550, paling bawah di 4450. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Saya tidak pernah punya niat jahat memberikan arahan kalau sahamnya lagi turun downtrend average down jangan. Ya. Kalau misalnya buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu jika menjelang penutupan atau besoknya dia sudah berhasil rebound atau mantul di atasnya, kita barusan boleh buy atau ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau misalnya ketinggalan, wah saya tunggu di 4750, mungkin saya gambarkan lagi sini ya. Nah ternyata ditinggal langsung naik ke atas 4950 ya kita buy. Buy high selayar ikut lantai bangunan berikutnya ya seperti itu ya. Eh, makanya yang penting adalah kita lihat ini asing sudah mulai net buy ya memang kadang-kadang turun ya, kadang-kadang net sell ya. Tapi secara 5 hari terakhir dia masih net buy untuk Bank Mandiri. Anda bisa cek juga apakah 10 hari juga masih net buy di Sunar Superseed. Nah, jadi ini kalau naik ke atas 4990, naik ke atas 5150, berikutnya lagi target price-nya adalah 5300 sampai 5500 ya. Untuk Bank Mandiri saya sudah sebutkan tempo hari analisis kontan juga sudah tanya saya mengenai pendapatnya sebagai praktisi pasar modal. Anda bisa lihat di kontan ya, itu artikelnya ada juga. Jadi untuk perbankan ini masih potensial sampai dengan menjelang dividen tahun depan. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Tapi cukup. Berikutnya BBRI. Nah, BBRI ini kalau sudah mulai masuk Oktober November, umumnya kalau dia tidak membentuk new lower low atau new swing low, umumnya dia masih potensial untuk rally sampai tahun depan pembagian dividen paling nggak seperti itu. Nah, di sini kelihatannya ya seperti akan membentuk double top. Tetapi di sini kalau kita bicara mengenai chart pattern ini belum terbentuk ya berarti belum double top. Ya, kecuali kalau sudah terbentuk kemudian dia breakdown turun di bawah neckline-nya 3860-an ya itu barusan double top. Ya, double top juga nggak harus selalu turun ke bawah. Ya, bisa aja dia membentuk rebound lagi, bisa aja triple top. Ya, atau setelah double top dia naik rebound bisa aja. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk BBRI ini sebenarnya Anda bisa buy on weakness di 3800 atau di swing low yang di sini di 3860. Ya kalau turun jangan langsung buy. Kalau dia berhasil di bawah atau mantul ke atas kita bisa buy. Saat ini dia testing MA20 ya. Dia sudah ditutup di atas MA20-nya jadi cukup menarik. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4010 tambah lagi naik ke atas 4050 tambah lagi average up. Target price berikutnya 4160, 4310 dan 4400. Jadi untuk Bank BRI ini masih ada potensi untuk naik lagi sampai tahun depan rally selama dia bertahan di atas 3800 itu area pentingnya ya. Saya coba perpanjang aja ini 3800. Jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA ini masih tertahan di 8275 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Anda mau buy weakness di sana boleh. Sebenarnya kalau mau buy sekarang masih cukup bagus. Dia fluktuasi di antara 8275 sampai 8625. Yang Anda pasang stop lossnya aja di 8275 atau pakai acuan swing low yang di sini 8150. Maksimum kalau mau buy on weakness di 8000. Kalau dia misalnya turun lagi di bawah 8000 jangan buy on weakness karena dia akan lanjut lagi downtrend dan bisa aja lebih kuat downtrendnya karena dia sebelumnya kalau turun di bawahnya 8000 dia akan membentuk lower low di sini ya. Bisa aja nanti dia membentuk lower low di bawahnya 7225. Nah, BBCA ini MA20 sudah mengarah ke atas tetapi candlenya masih belum berhasil di atasnya ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi ini konsolidasinya cukup menarik ya. Eh, Anda bisa pasang stop lossnya 8275. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Nah lagi ke atas 8800 tambah lagi ini masih memungkinkan sampai 9800. Ya memang perusahaan sudah ada agenda buyback ya. Kalau nggak salah itu di harga 8600 maksimum atau 8900 saya lupa. Yang intinya harga sekarang ya cukup menarik lah ya seperti itu untuk BBC ya. Memang konsolidasi lemot. Ya, tapi kalau goalnya sampai dengan pembagian dividen tahun depan harusnya masih potensial untuk BCA. Ya apalagi kalau kita lihat grafiknya asing ini walaupun kadang jualan, kadang net buy, tapi selama 5 hari terakhir atau kalau kita lihat dari grafik yang bawah ini, yang panel paling bawah itu yang harga yang warna kuning itu sudah mulai menanjak ke atas. Jadi eh, nggak menanjak ke bawah ya, nggak turun atau longsor istilahnya, longsor ya, nggak. Jadi masih cukup menarik untuk BCA. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Telkom, Anda bagus di sini ya, ini testing MA20-nya. Nah, selama dia bertahan di atas 3480, Anda mau buy weakness boleh ya. Menjelang penutupan atau besoknya Anda buy. Target price terdekatnya 3700. Nah, resisten jangan sampai dijadikan tembok ya. Pak Sunar, ini resisten loh, jual dulu. Ya, sebelumnya dia gagal. Nah, kalau kita lihat memang jauh banget ya. Ini mundurnya di 2024, kuartal 1 awal-awal ya, sampai Maret ya. Dia gagal ya.
Nah, di sini ada rumah rumah hantunya panjang. Nah, kalau dia gagal bertahan di atas 3.700 memang kurangi posisi atau jual dulu. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas ya kita boleh buy hasil higher, ikut lantai bangunan berikutnya targetnya sekitar 4.000, kemudian 4.200 atau 4.300 inisinya. Jadi garis-garis yang sudah saya gambarkan untuk acuan average up dan juga trailing stopnya misalnya naik ke atas 3.700 sampai 3.800. Kemudian ternyata dalam perjalanannya dia gagal ya kita jual dulu. Tapi bukan berarti saya mendoakan gagal atau turun enggak. Saya tidak pernah punya niat jahat untuk saham yang sudah naik atau uptrendnya masih bagus didoakan turun eh, dalam pikiran supaya eh, dapat harga murah. Apalagi kalau di grup nggak boleh katakan gitu ya. Jadi kalau ada yang em, mendoakan saham itu turun, umumnya chatnya saya hapus. Kalau ngotot di post, saya kick out orangnya dari grup. Bukan otoriter, bukan. Ya, saya nggak suka aja kalau misalnya ya ada orang yang seperti itu. Karena apa? Ada orang yang sudah buy di bawah. Ya, dia sudah invest di bawah, beli di bawah. Tujuannya bagus. Misalnya mau menyekolahkan anaknya, mau mau memperbaiki rumahnya, atau mau umroh, atau mau beli rumah baru. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah naik ada dorongan turun. Takutnya kalau misalnya, maaf ini sering cerita di sini ya. Jadi bagi yang baru aja karena 30% viewernya yang saya berdasarkan statistik itu adalah pengunjung yang baru ya 30%-nya. Nah, kalau misalnya sudah buy terus sudah profit Anda doakan turun, takutnya nanti memang turun beneran, Anda dikasih turun, tapi nanti nggak dikasih naik. Lama sideways di bawah. Ya kalau Anda sabar menunggu atau Anda nggak peluangnya, kalau tiba-tiba Anda peluangnya Anda jual, Anda tarik, ya nggak lama sahamnya naik bangkit ya karena sudah lama sideways, ya akhirnya Anda ketinggalan kesempatan untuk profit. Ya, seperti itu ya. Jadi kita doakan selalu baik aja, doakan naik. Karena apa? Market selalu kasih kesempatan. Saham apapun juga yang strong uptrendnya kuat, kita bisa tunggu ketika dia pullback di MA20-nya, supaya MA20-nya masih mengarah ke atas, kita boleh buy. Contohnya saat ini nih seperti ini. Nah, dia naik tinggi di atas MA20 sebelumnya. Nah, ini dikasih kesempatan. Sebelumnya juga saya kasih kesempatan di sini. Saya sudah gambarkan areanya ya, garis-garisnya. Jadi terserah Anda, kalau Anda nggak ambil kesempatannya masih takut-takut ya ya lebih baik jangan ya seperti itu ya. Pilih saham yang lainnya aja ya. Konten seperti itu. Kalau lebih cukup. Berikutnya BBNI masih sideways di atas. Ini cukup menarik sebenarnya kalau mau buy weakness atau tunggu di area saya gambarkan 4220, 4270 sampai 4020 atau tunggu sekalian breakout ke atas. Mungkin ada yang kecewa Pak Sunar, saya ikuti Pak Sunar naik ke atas 4540 saya buy. Ini kan resisten Pak Sunar. Memang benar ini resisten ya. Tapi seringkali saya sebutkan jangan sampai kita itu terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia gagal kena resisten, belum tentu kali ini dia akan turun lagi ya. Nanti kalau dia breakout ke atas 4540, bisa saja dia lanjut naik ke atas setelah sideways di sini lama. Ya. Tapi kalau untuk BBN ini kalau kita lihat dari grafik bulanannya konsolidasi lama. Tapi biasanya kalau kita sabar menunggu sampai pembagian dividen tahun depan kemungkinan masih bisa naik atau rally ya. Karena dia sebelumnya sideways panjang. Ya. Atau kalau mau nunggu 1-2 tahun saya rasa sih masih cukup bagus selama ada perbaikan fundamental atau inflow asing nanti ya. Mudah-mudahan ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya atau WiFi atau WiFi. Nah di sini dia naik MA20 mengarah ke atas. Anda bisa buy weakness di 3.500. Ini sudah saya gambarkan. Sebelumnya sudah gambarkan juga di sini ya 3.200 ya. Jadi yang rajin yang rajin mencatat harusnya sudah buy ya seperti itu. Makanya saya sering sebutkan di videonya, di video saya ya. Itu kalau Anda rajin mencatat ya, budayakan pakai buku catatan kecil seperti ini lah ya. Anda catat trading range-nya. Karena kalau sudah dikasih trading range-nya, trading itu gampang. Tinggal ikutin aja lantai bangunannya. Saat ini WiFi di area 3.500 sampai 3.800 di tengah-tengahnya kan. Nggak kurang lebih ya. Nah, Anda bisa tunggu buy weakness di 3.500 atau di bawahnya lagi 3.200 atau 3.030 maksimum ya. Kalau yang paling bawah ini saya hapus saja. Karena kalau sudah naik, jangan buy weakness di terlalu bawah. Nanti ceritanya uptrendnya sudah selesai, Anda kebagian cuci piringnya. Nah, kalau misalnya nanggung seperti ini, Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya 3.800 sampai 4.200 atau paling nggak di sini kita lihat dari high yang di sini 1 2 3 high ya paling nggak 3.980 tercapai ya lumayan lah 3.800 ke 3.980 dalam waktu yang nggak terlalu lama biasanya kalau dia sudah berhasil breakout. Ya jadi bisa ada pasang smart order ya di KB Valburi. Saya pakai KB Valburi. Kalau mau pakai KB Valburi, Anda bisa kontak ke saya untuk pembukaan rekeningnya. Ya, seperti itu. Kalau untuk mengarahkan seseorang untuk membuka rekening sekuritas, ya itu saya punya izinnya, lisensi BPPE. Karena
OJK juga membuat peraturan, nggak semua orang boleh mengarahkan untuk pembukaan rekening saham. Harus punya lisensinya. Kalau saya punya BPPE, ya segitu. Anda bisa buka, nanti saya bantu prosesnya. Kalau misalnya ada hambatan, saya bisa bantu. Nanti Anda tinggal hubungin saya, linknya ada di video deskripsi bawah ini atau di komentar yang saya pin nanti. Ya, seperti itu. Kalau misalnya mau pindah ke CP atau ke Beval Buri juga boleh. Atau saya nggak nyuruh Anda pindah, nggak terserah Anda. Kalau misalnya mau cobain juga boleh. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya mengenai brand di tengah-tengahnya antara 9350 sampai 10.200. Ya target price-nya di 10.200. Kalau dia breakout lagi target price-nya di 10.650. Kalau mau buy MNX di 9350. Berikutnya lagi buy MNX di area 8.500. Jadi ini bentuk seperti lengkungan seperti mau di bottom ya. Jadi ini untuk brand sebenarnya menarik. Anda bisa pasang stop loss terdekatnya di 9575 atau ikutan garis saya 9350. Yang mau buy MNX bisa di sana atau paling bawah di 8.500. Jadi ini brand boleh buy aja di tengah-tengahnya, boleh buy bertahap aja ya, atau tunggu pas di garis ini yang saya berikan, ya terserah Anda. Turun jangan langsung buy. Saya nggak pernah memberikan saran kalau turun langsung buy, terus apalagi Everstone, jangan. Peter Lynch saja yang saya tegaskan ya. Itu seorang yang terkenal, Peter Lynch ya. Ada sebelumnya influencer yang pakai Peter Lynch bilang, kalau sahamnya murah, ya turun-turun, itu kesempatan kita beli, apalagi fundamentalnya bagus. Bagus gitu ya. Padahal di video Peter Lynch yang beredar yang asli ya, beliau ya yang beliau sekarang sudah meninggal ya karena sudah lama ya. Nah, itu dia menyebutkan kalau misalnya kondisi marketnya nggak memungkinkan, masih misalnya laporan keuangannya turun, walaupun secara fundamentalnya bagus, tapi labanya turun, harganya turun, sahamnya, dia bilang wait for everything to get better. Ya kita tunggu aja, wait and see kalau dia sudah mulai better, price getting better, kita barusan buy atau masuk atau buy atau invest ya seperti itu. Jadi nggak benar ya kalau ada investor yang bilang Peter Lynch saja bilang kalau turun-turun saatnya buy ya, seperti itu ya. Dia nyindir-nyindir seperti itu. Ya, seperti itu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu ya. Memang influencer tersebut viewernya lebih banyak daripada saya, dia subscribernya lebih banyak, tetapi ya apa yang terkenal belum tentu yang dikatakan itu selalu benar. Jadi Anda harus cek sendiri kebenarannya. Ya, jadi kalau Pak Sunar ngomong ya Anda juga harus cek sendiri kebenarannya. Belum tentu yang saya ngomongkan benar. Tetapi yang penting adalah saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Itu komitmen saya. Kalau misalnya saya nggak yakin ya saya bilang nggak yakin. Tapi kalau saya yakin, saya bilang yakin. Peter Lynch pernah bilang gitu di videonya. Ya. Kalau nggak percaya Anda cari sendiri. Kalau nggak ketemu mungkin Anda bisa kontak saya. Coba carikan lagi. Mungkin masih ada. Ya. Seperti itu ya. Jadi wait everything will get better. Itu tips saja. Kalau brand ini masih bagus ya seperti itu. Karena MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Apalagi kalau kita lihat MA200-nya jauh di bawah. Jadi dia masih bagus jangka menengah dan jangka panjangnya. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya tuh cuan ini area biomimiknya sudah saya gambarkan ada 2200 sampai 2000 ya. Jatuhnya harusnya yang rajin nonton harusnya sudah buy di 2000 atau 2200. Nah, di sini masih bagus kalau mau buy sekarang boleh. Target price berikutnya 2500 dan 2900. Memang masih sideways ya. Ya seperti itu. Masih sideways tapi ini potensial kalau Anda mau tunggu buy di 2000 juga boleh atau buy sekarang boleh terserah Anda. Atau sekalian nanti kalau dia breakout ke atas swing hanya di sini 2350 Anda buy atau tambah lagi yang sudah punya average up ya istilahnya ya. Target price terdekat 2500 sampai 2900. Ya kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya ICI masih konsolidasi di 6275 sampai 6600 ya. Yang mau buy MNX di 6275 silakan, maksimum di 6000. Kalau dia gagal bertahan di atas 6000 untuk ICI lebih baik jual dulu. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 6000 dia bisa turun, turunnya lumayan dalam, bisa sampai di bawah 5000 ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini ICI masih cukup. Kalau kita lihat akumulasi asing juga masih bagus ya. Walaupun kendaraan bermotor ada perbaikan penjualannya, tetapi masih belum balik lagi ya ke atas ke masa kejayaannya dulu untuk ASI ya. Ya kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Jadi gampang ASI sudah pernah saya bahas 6.600 berikutnya lagi 6.900 masih potensial untuk buy ya. Pasang aja stop lossnya 6.275 maksimum di 6.000. Cukup. Berikutnya Java. Java ini masih bagus juga. Dia testing 2450 ini area Fibonacci extension yang sudah saya gambarkan. Selama bertahan di atas 2240 masih potensial ke 2700. Anda boleh buy on weakness di 2700 atau maksimum maaf 2240 ya buy on weakness-nya atau maksimum di 2040 sampai 2100. Itu yang mau buy on weakness. Nah, saat ini dia masih testing 2450 sampai 2530. Ya, Anda boleh buy atau tunggu sekalian breakout ke atas 25 maaf, ini berapa ya? 2530 ya benar. Kayak atas 2530 Anda buy targetnya 2700 atau 2440 dari swingannya. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk
emiten Java. Cukup ya. Berikutnya untuk BUFA asing tiba-tiba beberapa hari yang lalu dia naik koleksi net buy-nya ya. Ada apa saya nggak tahu. Tapi di sini sudah ada garis-garisnya di sini. Kalau kita lihat high-nya BUFA di Jumat 1095. Yang sudah punya BUFA kalau mau tambah lagi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1095 atau naik ke atasnya 1130 Anda berusaha buy. Nah, kalau dia naik lagi maka target price berikutnya ya kurang lebih sekitar 1250-an ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya gambarkan uh, 1250 ya. Kemudian berikutnya lagi kalau mau saya gambarkan ya kurang lebih sekitar 1500 itu target price-nya, trading range-nya. Atau kalau misalnya Anda mau buy on weakness untuk uh, saham BUFA ini Anda bisa tunggu di area sebentar ya saya um, di area sekitar ini ya. Kalau mau buy on weakness ini kurang lebih sekitar area ini swing dulu ya di sini. Itu 870 ya. Atau agak bawah sedikit ya sekitar 680 sampai 760. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besoknya dia bersih rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kalau misalnya nggak dikasih ternyata dia naik lagi ke atasnya 1130 dalam minggu ini. Untuk minggu yang akan datang 24 sampai 28 ya Anda boleh buy. Pasang aja smart order ya kalau di CP atau KP Valburi. Target price berikutnya 1250 sampai 1500 ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya film dia naik lagi ya. Uh, apakah masih bisa naik lagi? Biasanya pertanyaan gitu ya. Ini hanya di 650. Kalau dia naik lagi ya target price berikutnya sekitar 6.900 ya. Jadi saya gambarkan target price-nya berikutnya lagi kalau dia naik lagi kemungkinan sekitar 7.300. Itu trading range-nya. Lantai bangunannya. Anda tinggal ikutin aja kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau yang takut ya Anda boleh buy a weakness di area sekitar yang saya gambarkan di sini 6.200 6.200 atau 5.800-an ya sampai 6.000 di sini ya. Mungkin nanti MA20-nya akan dites dipotong di sekitar 5.800. Yang penting MA20-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya kalau sudah berhasil naik ke atas MA20-nya lagi kita boleh buy di sana ya buy on weakness. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. 6.050 ke atas target price-nya 6.900 dan 7.300. Tapi kalau turun di banyak 6.000 saya nggak nyarankan untuk buy karena takutnya nanti ke bagian cuci piringnya udah habis ya seperti itu ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Cepin. Ini Cepin masih tertahan di area support di 4550 ya. Anda bisa buy minus di 4650. Ini nggak jauh dari 4650. Kalau mau buy langsung boleh. Memang MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi Anda banyak bertahap aja. Ini side base ya. Side base di 4650 sampai 4900. Tapi kalau sudah mulai naik, MA20-nya mengarah ke atas lagi. Apalagi kalau dia naik ke atas 4900, Anda boleh tambah lagi. Karena kalau naik ke atas 4900, ini bisa ke 5050 atau bahkan sebelumnya bisa 5375 ya. Jadi Cepin ini masih sideways, kesempatan untuk buy on weakness, asing juga masih koleksi. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup, ini masih potensial mungkin bisa sampai 20% profitnya mungkin masih bisa ya selama dia bertahan di atasnya 4.500 atau 4.600-an. Ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk PTRO ini sideways di atas. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh aja atau tunggu di 8.500 atau tunggu di 7.500 maksimum 6.500. Yang paling bawah saya hapus. Kenapa? Kalau sudah naik lagi ke atas, kalau kita banyak terlalu bawah nanti ke bagian cuci piringnya ya. Istilahnya eh, sahamnya uptrendnya sudah selesai, sideways kemudian dia turun, Anda malah buy. Orang-orang pada jual, Anda pada buang, Anda buy. Mungkin ada yang bilang, oh bagus Pak Sunar, apalagi kalau turun di 3.500 saya buy semua borong lagi. Nah, seperti itu. Itu value investing Pak Sunar. Nah, seperti itu. Nah, permasalahannya di saham adalah seperti ini. Di saham itu ada dua cara untuk untungnya. Pertama adalah dari segi capital gain. Jadi Anda belinya misalnya di 4.000, Anda jualnya di 5.000, Anda dapat capital gain. Kedua adalah sistem income investing. Jadi mengandalkan dividen. Ya, asalkan dia rutin bagi dividen dan dividen yieldnya cukup besar, umumnya menarik. Ya bisa cuan dari sana. Ya. Tapi dividen biasanya kebanyakan setelah pembagian dividen dia akan turun ya. Itu istilahnya ya wajar sih, bukan bukan istilahnya di prank atau kena jebakan dividen enggak, karena itu istilahnya itu dividen adjustment opening price. Jadi untuk saham-saham yang dividen yieldnya tinggi biasanya setelah complete besoknya ditutup dibuka langsung gap down ya, dibuka langsung gap down. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya dengan value investing boleh aja kalau misalnya Anda percaya PTRO bagus, kalau misalnya dia turun dibanding ke 1.500 Anda beli. Nah, masalahnya adalah gimana Anda bisa cuan kalau sahamnya turun-turun terus ya. Apalagi kalau likuiditasnya makin kering.
ya, nggak ada yang borong, nggak ada yang beli, ya, semua orang pada tunggu semua di bawah, ya, karena value investing kan, dia kan hitung kalau misalnya intrinsic value-nya sekian, terus dia harganya eh, misalnya sudah di bawahnya intrinsic value, tapi dia masih tunggu lagi, lebih turun lagi. Dia karena ada margin of safety-nya. Lah kalau semuanya pada nunggu terus di bawah, nggak ada yang angkat ke atas ya, nggak ada likuiditas atau orang yang masuk atau investor yang masuk ya, sahamnya nggak kemana-mana. Ya istilah gampangannya itu sahamnya kalau nggak digoreng nggak bisa naik. Ya memang saham itu ada yang bilang saham gorengan, nah jangan hindarin. Sebenarnya saham itu kalau nggak digoreng ya nggak naik ya saham itu ya. Akan sideways terus ya seperti ini. Ya ini bukti nyatanya PTRO sebelumnya nggak digoreng kan nggak naik, tapi karena ada gorengan dia naik, ya seperti itu ya. Karena demand-nya lebih besar daripada supply-nya. Secara prinsipnya dia akan naik, ya seperti itu. Jadi yang penting adalah follow the trend. Makanya saya suka menggunakan trend. Bukan berarti saya tidak setuju dengan value investing atau fundamental, enggak. Ya memang saya sifatnya adalah trend following ya. Ya, berdasarkan apa? MA20, MA20 yang mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya, kenapa enggak? Kalau kita mau buy high sell higher ya kita buy. Kalau misalnya Anda takut-takut misalnya seperti ini, Pak Sunar nggak tahu tak, ini swingannya di sini ini sekitar 4560. Ini sebelumnya dia gagal loh, saya bis lama ya seperti itu ya. Nah, kalau Anda takut seperti itu, ini kan kalau kita lihat, oh ini loh Pak Sunar, all time high ini di sini sebelumnya. Ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, tinggal ditunjuk aja ya, oh ini sudah terjadi kan. Kalau nggak terjadi coba, paling Anda takut ini kalau breakout ke atas. Wah saya tunggu aja di bawah Pak Sunar di 1400 atau 1600. Sebelumnya dikasih tuh, sabar aja ya seperti itu ya. Nah, tapi Anda nggak tahu kan sudah saya sampai bilang. Kalau kita lihat trennya, ini paling gampangnya lihat MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 kalau dia breakout dari swing sebelumnya. Makanya saya sering bilang ya di video saya, jangan sampai analisa teknikal resisten dijadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Karena nggak berani di sini gagal Mas Sunar turun. Ya, makanya kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal, tapi belum pasti berhasil. Dalam kasus PTRO ini dia naik. Nah, naiknya ini wajar. Di live alert saya bagi yang ngikutin live alert ini juga sudah ada alertnya. Ya, jadi yang langganan live alert ya tool saya yang private ya. Itu murah pakai Telegram ya. Satu hari kurang lebih sekitar 4.000 nggak sampai 5.000 ya. Kalau dihitung satu tahun 365 hari. Murah kan? Nah, itu kenapa bayar? Karena pertama untuk biaya pemeliharaan servernya, nggak ada yang gratis ya. Kedua adalah biaya pemeliharaannya, live eventnya, kemudian maintenance-nya. Karena live alert itu harus di-maintain ya. Datanya harus up to date tiap hari ya seperti itu. Eh, dan kalkulasinya memang real time ya, langsung dia kirimkan alertnya, tetapi update-nya harus tiap hari, end of day saya update ya. Algoritmanya juga saya cek. Kalau misalnya eh, masih bagus ya saya nggak rubah lagi ya. Kalau misalnya ada yang perlu di-adjust karena situasi dan kondisi, ya saya adjust lagi ya untuk algoritmanya. Ya jadi ada maintenance-nya. Ya, sebenarnya 4.000 itu murah, saya nggak ambil cuan sih, nggak ambil profit dah. Ya, seperti itu. Memang sih kalau di saham itu paling paling gampang cari untung itu ada dua, ya. Jualan rekomendasi saham, ya, atau jualan tools ya. Itu yang buat orang gampang. Jadi nggak ada risikonya. Jualan rekomendasi saham atau jualan tools. Yang kedua ya edukasi, seminar ya, atau jual buku. Ya boleh lah, itu untuk ilmu ya. Tapi asal nggak terlalu berlebihan biayanya ya. Saya rasa sih ilmu masih wajar lah kalau Anda bayar ya seperti itu. Kalau memang dia bagus menjelaskannya. Tapi seringkali saya ada edukasi juga, itu free kebanyakannya. Saya nggak narik biaya. Jadi itu wajar. Karena sebelumnya saya sudah pernah cerita, ada orang yang kaya raya, mungkin sekarang nggak ada terdengar namanya, mungkin sudah pensiun dia. Ya, sebelumnya dia punya tools viral kemana-mana, dia sampai iklan di YouTube gede-gedean. Bahkan dia pakai anak kecil tuh. Katanya anak kecil aja bisa trading tuh. Padahal menyalahi aturan itu ya. Nggak boleh kita eksploitasi anak kecil ya. Untuk marketing nggak boleh. Itu ada undang-undangnya ya, nggak boleh. Ya. Jadi mungkin itu stop ya. Sudah nggak ada iklannya sekarang. Orangnya juga jarang terdengar ya. Saya nggak mau menyebutkan namanya. Pokoknya mahal banget toolsnya dia. Saya tahu dia itu dulu orang Surabaya. Saya pernah kenal waktu dia di Surabaya ada edukasi gathering waktu dia masih di sekuritas. Dia katakan kalau ada tools yang canggih dia nggak bakal jual, dia akan pakai sendiri. Ya, karena dia kan kenal beberapa orang besar ya, big client di sekuritas tersebut. Ya dia pakai sendiri, ngapain jual ke orang lain? Karena sesuai dengan di bukunya Benjamin Graham ya, ya Intelligent Investor itu disebutkan kalau ada tools yang begitu canggih sehingga sudah dibagikan ke masyarakat umum,
ya keampuhannya atau kesaktiannya sudah berkurang ya. Jadi nggak ada senjata rahasianya lagi. Nah, saya pun sama kalau ada tools yang 100% dia bagus, ya ngapain saya berikan ke orang lain? Saya pakai sendiri. Nggak ada uang pun saya carikan uang ya. Nggak perlu gadaikan aset kalau misalnya hit rate-nya bagus ya. Selalu di atas 90%, saya sudah pasti kaya raya tuh. Bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. Mungkin seluruh dunia. Wong saya bisa mainkan, wong hit rate-nya bagus di atas 90%, ya pastilah kaya raya di dunia. Mungkin Elon Musk kalah ya. Karena kan saya bisa atur. Setiap kali saya beli, borong, nggak lama harganya naik. Memang dulu ada influencer seperti itu. Tapi dia cara mainnya salah ya. Dia beli saham-sahamnya nggak liquid. Ya itu gampang naikkan. Kemudian dia share di membernya VIP-nya dia, membernya ikutan borong, terus dia share di sosial medianya influencer tersebut karena dia punya followernya banyak di Instagram. Ya. Nah, akhirnya naik 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 harganya terangkat, ya kan? Ya siapa tahu membernya dia jualan yang sebelumnya borong, akhirnya harganya jatuh. Ya. Karena nggak liquid ya jatuhnya dalam. Karena sebelumnya nggak liquid dia bisa naik tinggi. Nah, seperti itu. Makanya saya disebutkan dari awal, saya tidak punya ada niat jahat. Ya. Nggak semua saham yang saya bahas itu saya beli. Saya tetap fokusnya di perbankan atau big banks. Ya. Sebelumnya ada yang dari nyindir-nyindir saya, katanya investor dari 2013. Kok nggak kaya raya terus Pak Sunar? Ya. Cuannya berapa sih gitu? Nah, nyindir-nyindir ya. Nah, seperti itu ya. Nah, masalahnya pertama istri saya aja nggak pernah tanya. Pokoknya kebutuhan rumah tangganya cukup, uang sekolahnya anaknya cukup, ya kan? Semuanya cukup, ya. Eh, untuk rumah, mobil cukup, ya udah cukup kan. Mau apa lagi? Ya seperti itu ya. Mau jadi kaya raya seperti itu, Elon Musk langsung. Nah, ya kan, ya bisa sih kaya raya saya langsung di saham mungkin bisa, ya. Tetapi eh, ya nggak semua orang akhirnya bisa ke sana ya seperti itu ya. Ya, ya paling nggak saya sudah cukup happy semuanya ada asuransi, ada semuanya lengkap ya seperti itu ya. Ya memang kebutuhan banyak ya seperti itu. Nyekolahkan anak, terus kebutuhan itu juga meningkat ya, ya seperti itu dan lain-lain ya. Untuk bayar asuransi dan lain-lain ya, ya boleh dikatakan ya susah kaya raya sih kalau saya bilang gitu ya. Ya karena bebannya banyak ya seperti itu. Cuman ya bersyukur sudah diberkati luar biasa. Em, itu yang saya syukurin. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti Anda trading di saham atau investasi saham Anda pasti kaya raya, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya seperti itu. Memang Lok Eng Hong pernah bilang jadi investor saham itu enak tidur ya, ditinggal tidur, kemudian bangun-bangun kaya raya. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya bahasa filosofi ya. Bahasa filosofi itu kita nggak bisa diterjemahkan secara arti kata harfiahnya. Ya ada makna di balik katanya. Ya artinya dia itu ya kalau sudah tahu fundamentalnya bagus, kenal dengan manajemennya, ya fundamentalnya bagus ya berarti kita invest ya kita nggak perlu lihat pergerakan harga sahamnya terus ya seperti itu. Nah kalau Lokeng Hong LKH itu dia bukan bukan investor saham kalau saya bilang ya, bukan. Dia adalah cenderungan kalau dia beli saham itu kecenderungan beli perusahaan dia. Beda, beli perusahaan sama investor investor di saham itu beda. Ya, gitu ya. Ya, kalau dirasa dia mau lepas ya dia lepas ya seperti itu. Terserah dia. Ya, nah, dia kaya raya sampai katanya triliunan belum tentu uangnya semuanya punya dia. Ya memang dia dulu kaya raya. Kalau salah satunya dari saham yang dia pegang banyak koleksi terus itu UNTR dulu kalau salah cerita seperti itu. Dia kaya raya di sana ya. Zaman dulu ya sebelum banyak orang trading ya belum ada online trading setahu saya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting adalah saya mau Anda sukses yang penting ya. Eh, memang sebelumnya ada yang bilang udah Pak Sunal nggak usah banyak ngomong langsung fokus ke topiknya ya. Dan semuanya saya maunya kasih saran, ya, edukasi juga bagi teman-teman ya. Karena saya maunya Anda itu sukses. Ya. Saya mungkin bukan influencer yang sukses sampai jutaan follower atau subscriber, ya, gitu. Tapi Anda maunya, saya maunya Anda sukses. Ya. Jadi saya bukan tipe influencer yang kaya raya dari subscribernya atau dari followernya. Sampai katanya mau beli rumah 100 M gitu misalnya. Saya bukan influencer seperti itu. Saya lebih suka jadi influencer yang followernya mungkin nggak sampai 1 juta, mungkin sedikit ya. Nah, sekarang kan 50 ribuan, tapi saya bisa membuat orang sukses. Ya, buktinya ada beberapa itu yang ikuti saya itu dia sukses tuh. Sekarang sudah mandiri, sudah bisa trading sendiri, bisa invest sendiri, seperti itu. Memang dalam perjalanannya ada untung, ada rugi, tapi rata-rata dia
bisa manage portfolionya sendiri. Ya, ikutin saya juga, dia siapin catatan juga. Karena kalau nggak dicatat, kita nggak bisa tahu, nggak bisa hafal semua. Apalagi kalau sudah mulai injak usia tua ya, seperti itu. Eh, itu susah kalau nggak dicatat. Ya, seperti itu ya. Memang bisa dicatat di HP, tapi lebih baik di kertas sih, karena Anda bisa waktu-waktu lihat. Kalau HP kan baterainya habis, Anda tunggu ngecas ya, seperti itu. Ya, kalau kertas kan asal Anda bawa nggak hilang ya. Ya, bisa sewaktu-waktu cepat ya, bukanya langsung cepat. Ya, apalagi kalau Anda bikin indeksnya, ya, indeksnya di sini dikasih ada satu member yang dia siapin buku juga, ikutin saya, dia tunjukin, dia siapin ada indeksnya di sini, dia kayak stiker kecil gitu ya. Ya, dia bisa langsung buka cepat. Ya, saham-saham yang ada di portfolionya ada juga yang di watchlistnya dia tulis sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Nah, saya maunya Anda sukses. Kalau saya bisa membuat orang sukses di saham, berarti saya lebih sukses daripada investor yang sampai beli rumah 100 M. Karena apa? Saya bisa membuat orang sukses. Apakah dia bisa membuat followernya sukses? Gimana caranya? Ya memang hiburan sih, nggak apa-apa. Ya, itu. Tapi kan dia suksesnya dari mana? Ya dari ad revenue atau dari apa namanya endorsement ya seperti itu. Ya karena kan kebanyakan kan dari followernya, subscribernya. Ya seperti itu. Kalau dia bisa membuat followernya sukses ya bagus tuh, top tuh. Karena ada dulu investor juga dia mulainya di saham ya. Dia terkenalnya karena dia join komunitas saham. Nah, setelah dia terkenal, memang dia cara ngomongnya lebih pintar dari saya. Public speakingnya bagus, ya. Mungkin suaranya lebih bagus, ya. Lebih mantap dari saya, gitu ya. Ya. Akhirnya dia terkenal. Dulunya sering bahas saham, kemudian sekarang nggak bahas saham. Bahasnya semua topik-topik yang terkenal, yang viral-viral dia bagus, yang dia bahas ya. Kemudian ada isu apa, government apa dia bahas videonya. Akhirnya dia nggak fokus, ya kemana-mana. Ya, pokoknya bisa apa get ads revenue atau get attract more follower gitu ya. Ya. Tapi sudah keluar dari topiknya lagi. Asal mulanya dia memang di saham ya, di komunitas saham ya, saya tahu ya. Tapi saya nggak mau menyebutkan namanya. Saya mau Anda tetap sabar, fokus dan konsisten di saham ya. Sabar, fokus, disiplin itu kuncinya. Nah, supaya bisa konsisten. Kalau Anda nggak sabaran, Anda nggak cocok di saham. Nggak fokus, nggak cocok di saham. Nggak disiplin, nggak cocok di saham. Jadi nggak semua orang cocok di saham. Ya, seperti itu. Sama lah ceritanya. Nggak semua orang cocok jadi dokter kan. Nggak semua orang cocok jadi insinyur atau engineer kan. Nggak semua orang. Nggak semua orang cocok dari pedagang kan. Ya. Jadi bisnismen kan nggak semua orang. Ya memang maunya sih sukses jadi bisnismen. Tapi kan nggak semua orang bisa. Tapi di saham itu semua orang bisa sukses. Asalkan bisa sabar, fokus, dan disiplin. Tapi kalau Anda nggak sabaran, susah kalau sukses di saham. Nggak fokus juga susah. Masa hold saham nggak lama karena di istilahnya bahasa Jawanya dicolek sama temennya. Beli saham ini loh katanya bagus bisa diangkat sampai harga segini. Akhirnya Anda punya di portfolio Anda lepas, Anda ganti ya, saham yang naik-naik. Akhirnya Anda beli, Anda turun. Ya yang sebelumnya Anda pegang karena Anda nggak sabaran, side bisnya lama, tiba-tiba naik ya. Akhirnya ketinggalan profit. Ya seperti itu. Jadi harus sabar, fokus, dan disiplin. Itu yang paling penting. Itu ajaran saya. Jangan bosan-bosannya kalau sering diulang ya. Kurang lebih seperti itu mungkin di akhir video seperti biasanya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.